Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan kabar 21. Jangan lupa subscribe channel kami dan padamkan loncengnya untuk notifikasi video kami selanjutnya. Penyelenggaraan PPRA tahun 1969 dan kembalinya Papua ke Indonesia. PPRA dilaksanakan tahun 1969 di 8 kota di Papua, mewakili golongan dan kelompok, dimulai dari Merauke pada tanggal 14 Juli 1969 dan berakhir di Jayapura pada tanggal 2 Agustus 1969. Utusan PBB dan beberapa negara lain turut menyaksikan pelaksanaan kegiatan ini. Sekjen PBB, Maha Traisitu Utan, mengutus Dr. Fernando Critzan, seorang duta besar Bolivia untuk PBB, untuk menyelenggarakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan PPRA di Papua tahun 1969. Selain itu, duta besar Thailand, Belanda, Australia, Jerman Barat, Selandia Baru, dan Burma juga turut menyaksikan momen penting ini. Jumlah penduduk yang mengikuti PPRA adalah 809.337 orang dengan anggota Dewan Musyawarah PPRA sebanyak 1.025 orang. Melalui Dewan Musyawarah PPRA, secara aklimasi rakyat Papua memutuskan untuk berintegrasi dengan NKRI, walaupun selama pelaksanaan PPRA di beberapa kota diwarnai demonstrasi damai oleh sebagian masyarakat Papua tanggal 12 Februari 1969. Menurut Pigai, para demonstran menuntut penyelenggaraan pemilihan pada tahun 1969 tidak secara musyawarah, tetapi menurut ketentuan perjanjian New York, yaitu dengan cara one man one vote, atau setiap orang datang dan memberikan suaranya kepada utusan PBB. Para demonstran yang diwakili oleh Herman Wajoy dan Penehas Tore BA menyampaikan beberapa resolusi, yaitu keinginan rakyat Papua untuk merdeka sendiri sesuai dengan janji Belanda dan menyampaikan protes terhadap tindakan aparat keamanan. Dalam momentum penyerahan kekuasaan wilayah Papua kepada pemerintahan Indonesia, mewakili pemerintah Indonesia, Sujarwo Condronegoro mendeklarasikan kesatuan wilayah Indonesia yang kokoh dan tidak akan terdisintegrasi. Perjuangan ini berhasil diraih melalui perjuangan diplomasi dan penggunaan kekuatan bersenjata bila mana diplomasi gagal. Pada hari yang bersejarah ini, tepat pada tanggal 14 Mei 1963, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio, mewakili Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, melantik Gubernur pertama Papua, Elisir Yan Bonai. Gubernur pertama ini dijuluki sebagai Gubernur Integrasi Bangsa dalam pengembalian Papua ke pangkuan Republik Indonesia. Perjanjian internasional, yaitu Perjanjian New York, menginstruksikan agar Indonesia tetap menjamin hak-hak penduduk Papua, termasuk hak-hak dan kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk bergerak, dan berkumpul yang dimuat dalam pasal 22 Perjanjian New York. Daerah Papua sudah secara resmi masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia dan penduduknya diakui sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, kembalinya Papua menjadi bagian wilayah Indonesia ternyata menimbulkan persepsi yang berbeda di sebagian kecil masyarakat Papua. Mereka menganggap proses tersebut merupakan pemaksaan serta tidak memiliki kekuatan hukum karena penentuan suara hanya diwakili oleh beberapa kelompok saja. Dalam melampiaskan ketidakpuasannya, kelompok ini menyatakan perlawanan terhadap pemerintah Indonesia dengan membentuk OPM yang berjuang dengan aksi bersenjata dan politik. Mereka aktif melakukan gangguan keamanan di seluruh wilayah Papua untuk menunjukkan eksistensinya di mata dunia internasional. Terima kasih sudah menonton video kami. Tunggu video kami selanjutnya.